Maaf, kalau kita nanti di hari kiamat di padang mahsyar bisa melihat wajahnya Nabi, berarti kita orang selamat. Man ana, man ana, man ana laulakum, kaifama hubbukum, kaifama ahwakum. Sholawat ini bahasanya ibadah yang paling nggak repot. Ya. Bahkan nggak perlu khusyuk bahasanya. Walaupun dalam keadaan ghafil, keadaan lupa, tetap dapat pahala. Walaupun dan tidak perlu harus terbebas dari riya. Walaupun riya, sombong, nggak ikhlas, tetap diterima. Itu kehebatan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai pernah Sayyid Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu menyebutkan ada seorang ulama besar yaitu Abil Mawahib Asy-Syadzili. Abi Mawahib Asy-Syadzili ini pernah mimpi dia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ulama besar ini, wali besar. Ya, dia berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, orang yang bersolawat kepada engkau 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepada orang tersebut 10 kali. Apakah ini harus hadir hatinya, harus khusyuk? Kata Nabi Muhammad SAW, tidak perlu khusyuk, tidak perlu hadir. Itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi setiap orang yang membaca sholawat kepada aku 1 kali, walaupun dalam keadaan lupa, kata Nabi Muhammad SAW. Maka Allah akan memerintahkan malaikat untuk beristighfar kepada orang tersebut sampai hari kiamat, walaupun dalam keadaan lupa dia sholawatnya, bukan dalam keadaan hadir loh ya, bukan dalam keadaan khusyuk. Maka sahabat Abu Abil Wahab Asy-Syadzili bertanya, bagaimana kalau seandainya orang tersebut khusyuk ya Rasulullah, hadirul qalb? Maka kata Nabi Muhammad, maka tidak diketahui pahalanya sudah. Kata Nabi Muhammad, nggak bisa diketahui. Saking banyaknya pahala sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang nggak khusyuk aja banyak, apalagi yang khusyuk. Banyak ya manfaat sholawat ini banyak. Dan dianjurkan ya, kita ini untuk memperbanyak sholawat di malam Jumat dan hari Jumat khusus. Jadi kalau tiap hari sholawat, kalau malam Jumat dan hari Jumat itu lebih dikhususkan. Jangan sama ya dengan hari biasa. Kalau hari biasa Anda sholawat umumnya 50 kali. Kalau malam Jumat 100 kali, hari Jumatnya 100 kali. Dilebihkan, jangan disamakan dengan hari yang lainnya. Memang sholawat ini dianjurkan tiap hari, tapi kalau sudah malam Jumat dan hari Jumat dilebihkan. Ya, karena apa? Karena memang ada anjuran dari Nabi Muhammad SAW untuk memperbanyak sholawat di malam yang cerah dan hari yang indah, yaitu malam Jumat dan hari Jumat. Malam Jumat dan hari Jumat dianjurkan. Ya. Sampai diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak ada seorang hamba yang bersolawat kepadaku di malam Jumat kecuali akan keluar dari suatu tempat solawat tersebut yang diucapkan akan menjadi suatu tempat yang mengeluarkan cahaya, kata Nabi Muhammad, yang dimana tempat tersebut ketika mengeluarkan cahaya akan diciptakan oleh Allah sebuah malaikat yang naik ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berkeliling ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkan istighfar untuk orang yang bersolat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kata Nabi Muhammad, kalau kita sholawat di malam Jumat, kata Nabi Muhammad, itu setiap satu sholawat akan diciptakan suatu tempat dari cahaya, kemudian keluar dari tempat tersebut, cahaya tersebut, yaitu malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, naik ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian keliling di arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohonkan ampun kepada orang tersebut. Kalau orang tersebut baca 10 kali, maka berarti 10 malaikat yang diciptakan oleh Allah. Kalau dia baca 100 kali, berarti 100 malaikat yang mengelilingi arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mengelilingi sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Dan kata Nabi Muhammad, malaikat tersebut akan mengucapkan hufran li sahibiha, ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni bagi orang yang membaca sholawat, wa dukhulul jannah bi ghairi hisab wala iqab, dan masukkan mereka ke dalam surga tanpa diiqab, tanpa dihisab dan tanpa diazab, kata malaikat. Jadi malaikat kalau kita baca sholawat di malam Jumat, pokoknya Allahumma shalli ala Muhammad umpamanya, itu langsung diciptakan oleh Allah, malaikat nembus ke arsy-Nya Allah, keliling, kemudian memintakan ampun kepada kita sampai hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan malaikat tersebut akan berdoa supaya kita untuk dimasukkan surga tanpa hisab dan tanpa diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dianjurkan untuk sholawat setiap malam Jumat dan hari Jumat diperbanyak, dikhususkan. Ya, jangan cuma sholawatnya malam Jumat sama hari Jumat saja, hari lainnya nggak mau sholawat, jangan. Hari yang lainnya tetap sholawat, tapi dikhususkan lebih untuk malam Jumat dan hari Jumat. Ya, sampai dalam hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang melakukan ibadah haji, kemudian berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka setiap satu kali perang yang dia kerjakan tersebut akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pahala 400 haji. 400 haji. Jadi kata Nabi Muhammad, barang siapa yang melaksanakan ibadah haji kemudian berperang, maka setiap satu kali perang itu dapat pahala 400 haji. Akhirnya dalam riwayat hancur hatinya orang-orang yang tidak mampu untuk jihad, yang tua-tua, yang nggak punya uang untuk haji. Hancur hatinya mereka ketika mendengar hadis ini. Ya, mereka mengeluh kepada Nabi Muhammad, enak ya Rasulullah, orang yang masih muda bisa jihad. Ya, habis haji jihad pahalanya banyak. Kita ini yang tua-tua ini yang nggak ada uang ini. Ya, mereka hancur hatinya ketika mendengar hadis ini. Langsung Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Ma sholla alaika ahadun illa kutibat bi arba'miyah ghazwatin wa kullu ghazwatin bi arba'miyah hajjatin. Langsung Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Rasulullah, wahai Muhammad, barang siapa yang bersolawat kepada kamu satu kali, maka ditulis baginya sebanyak 400 peperangan, kata Allah Subhanahu wa taala. 400 peperangan. Setiap satu kali perang maka seperti melaksanakan ibadah haji 400 kali, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih hebat lagi sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sholawat satu kali maka kita diberi pahala seperti orang berperang 400 kali. Dan setiap berperang satu kali itu pahalanya seperti melakukan ibadah haji 400 kali. Jadi satu kali sholawat seperti mendapatkan haji 400 kali 400. Bisa Anda bayangkan pahalanya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya rugi kalau orang nggak mau memperbanyak sholawat. Disuruh perbanyak sholawat. Nganggur, ya duduk, tiduran sambil baca sholawat. Intinya kalau bisa itu di manage. Ya, pokoknya setiap habis sholat saya harus sholawat kepada Nabi Muhammad 25 kali. 25 kali. Jadi sehari 125. Kalau mampu saya pokoknya tiap habis sholat membaca sholawat 50 kali. Berarti setiap hari 250 kali. Sebentar aja kok. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Paling maaf 5 menit, paling lama 10 menit selesai. Enggak berat. Tapi pahalanya hebat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang membaca sholawat, ya. Oleh karena itu jangan sampai pernah lepas sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Pokoknya setiap disebut nama Nabi Muhammad langsung Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat kepada Nabi Muhammad, mengucapkan salam dan juga mengucapkan salam dan sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi sholawat, salam dan keluarganya Nabi Muhammad disebut. Ya, karena dalam riwayat orang yang bersolat kepada Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, dan tidak bersolat kepada keluargaku, maka barokahnya kurang, solawatnya terputus, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya jangan lupa solawat, salam, dan juga solawat dan salam kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab.